Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat di pertemuan yang dua terakhir ya, karena hari ini dan minggu depan adalah pertemuan terakhir. Kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam forum virtual terkait dengan manajemen konflik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konflik di perusahaan, tetapi ini adalah perusahaan yang sifatnya perusahaan keluarga. Apakah konfliknya itu sama dengan perusahaan-perusahaan yang notabene-nya dikelola bukan keluarga? Nah, kita nanti akan simak dari pemaparan dari teman-teman yang bertugas di hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan forum diskusi. Caranya sama, nanti akan dipandu oleh moderator untuk membersamai kita. Kemudian nanti selanjutnya adalah kelompok yang akan berpresentasi dari kelompok 5 dari kelas A dulu atau kelas B dulu. Monggo silahkan, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Fahri Firmansyah sebagai moderator andalan nih, yang bisa menghangatkan suasana di sore yang agak mendung ini. Kepada Mas Fahri, waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairuddin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa membantu diskusi pada sore hari ini. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Khairuddin, untuk sore hari ini presentasinya akan dimulai dari kelompok 5. Nah, udah ada nih dari teman-teman yang sudah share screen untuk presentasi. Dan materi sore hari ini berkaitan dengan konflik perusahaan yang ada di lingkungan keluarga. Saya persilahkan untuk kelompok 5 dari kelas B untuk presentasi. Sebelumnya apakah brief konfliknya dibacakan terlebih dahulu? Iya, dibacakan dulu Mas. Baik. Jadi silakan untuk briefnya di share screen dulu. Briefnya di share screen? Iya, di share screen aja sekalian dibacain. Oke. Apakah briefnya sudah terlihat? Sudah. Oke, sebelum presenter dari kelompok kami mempresentasikan permasalahan yang ada dalam konflik ini, sebelumnya saya Rahim sebagai perwakilan akan membacakan briefing terlebih dahulu. Jadi awal mula dari munculnya konflik ini adalah Modi, bukan yang itu. Itu pembahasannya itu, bukan itu briefnya. Bagaimana? Kasusnya dulu dibacakan, kemudian nanti baru hasilnya analisisnya. Sebentar, ini saya share screen.
Bagaimana, atau dibacakan saja dulu jika kesulitan dalam share screen? Pak, mohon maaf Pak, untuk kelompok selanjutnya gimana ya, daripada menunggu bisa mempersingkat waktu gitu Pak? Oke, ini saya bacakan aja. Oke, udah siap-siap. Oke, untuk analisis kasus yang nomor 5 ini adalah Rama dan Cinta, bukan nama sebenarnya, merupakan sepasang suami istri pada tahun 1900 membuat usaha ayam goreng titik walik atau PW. Usaha yang awalnya sebagai usaha rumahan, lambat laun menjadi besar dan menjadi rumah makan PW yang ternama di Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan dorongan dari kolega yang kuat membuat Rama dan Cinta membuka cabang rumah makannya di beberapa daerah lain. Saat animo pasar yang semakin tinggi, maka untuk mengembangkan usahanya, RS membuat sistem franchise dengan quality control yang ketat. Hingga awal tahun 2020, PW telah memiliki 100 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan omset miliaran rupiah setiap bulannya. Juga mampu menyerap 500 tenaga kerja dalam menjalankan usahanya. Pemakan ini dikelola secara profesional dan dalam pemasarannya Rama dan Sinta dibantu oleh tim marketing dan humas. Humas di sini juga menyelesaikan keluhan atau komplain dari pelanggan secara cepat dan terukur, sehingga komplain dari pelanggan dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Kualitas pelayanan ini menjadikan rumah makan PW dapat berkompetisi dengan kompetitor lain, baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian pada Januari 2020, Rama selaku pemilik dari PW meninggal dunia dan disusul oleh istrinya sebulan sesudahnya lantaran sakit. Dalam wasiatnya, usaha bisnis ini diwariskan oleh kedua putrinya yang bernama Peri dan Bidadari. Kedua putri Rama dan Sinta tersebut merupakan lulusan bisnis dari universitas di luar negeri dan keduanya telah menikah. Selanjutnya, dalam pengelolaannya, keduanya menggunakan cara bisnis yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan tanpa melihat kearifan lokal. Yang merupakan sarjana akuntansi menginginkan biaya produksi yang murah tetapi harga dari produk PW yang mahal sehingga keuntungannya besar. Sementara Bidadari yang merupakan lulusan dari ilmu manajemen menginginkan pasar dengan biaya yang tinggi. Pemahaman yang berbeda antara dua owner baru ini menjadikan karyawan duduk sebagai pihak manajemen bingung untuk mengikuti keinginan kedua pemiliknya. Apabila mengikuti cara Peri, maka Bidadari akan marah dan sebaliknya. Karyawan yang tidak sependapat dirotasi ke bagian lain atau dipecat. Untuk menguatkan prinsip keduanya, memasukkan karyawan baru dari keluarga suami masing-masing. Akibatnya, tata kelola perusahaan menjadi tidak profesional dan seringkali disisipi kepentingan keluarga. Lambat laun, usahanya semakin menurun karena konsumen tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan, dan juga banyak komplain di mana-mana yang berujung pada penutupan cabang rumah makan PW di beberapa daerah. Kolega yang telah membeli hak berjualan atau franchise tidak memperpanjang kontraknya. Akibatnya terjadi pengurangan karyawan di berbagai daerah. Terlebih hantaman COVID-19 membuat rumah makan PW dalam kondisi kritis dan tinggal 10 cabang dan 1 rumah makan pusat. Nah, karyawan yang tersisa hanya 60 orang saja, berharap kepada humas yang selama ini menjadi penyambung lidah antara owner dengan karyawan supaya mampu menjadi penengah dari konflik yang terjadi di perusahaan keluarga tersebut. Karyawan yang tersisa berharap tidak ada pemecatan lagi di masa pandemi COVID-19 yang semakin menyulitkan kehidupan mereka. Mungkin itu konflik dari masalah yang akan dianalisis oleh kelompok kami. Maka selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lesta. Terima kasih. Sekalian share screen mode. Lanjut. Baik, selamat sore semuanya. Sebelumnya sudah dibacakan tentang brief dari konflik yang akan kita analisis pada sore hari ini. Yang pertama kita masuki identifikasi sumber konflik.
Sumber konflik pada dasarnya berawal atau akar permulaan pertamanya adalah berawal pada ketidakjelasan isi surat wasiat yang ditulis oleh orang tua dari pemilik yang ditulis oleh owner sebelumnya kepada generasi selanjutnya, yaitu orang tua dari peri dan bidadari. Isi surat wasiat itu tidak jelas, yang mana hanya berisikan tentang siapa yang akan melanjutkan perusahaan tersebut. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai siapa yang memiliki otoritas tertentu ataupun wewenang tertentu pada jabatan tertentu. Sehingga masing-masing posisi dari peri dan bidadari yang tadinya sama-sama kuat pada struktural yang sama, yakni pada pucuk struktural pada organisasi atau perusahaan makan tersebut. Alhasil timbullah beberapa sumber konflik yang sebagai turunan dari hal tersebut. Yang pertama adalah tumpang tindih otoritas dari keduanya. Dia karena memiliki atau berada pada struktural yang sama membuat keduanya memiliki otoritas yang sama pula. Kemudian karena keduanya berasal dari background yang berbeda atau kuliah dengan background yang berbeda, di mana pria ini lulusan akuntansi sedangkan bidadari lulusan manajemen, sehingga mereka mempunyai pandangan bisnis yang berbeda, yang kemudian hal itulah yang melahirkan sebuah tujuan yang berbeda dari keduanya dalam melihat atau sudut pandang mengenai bisnisnya mereka masing-masing, di mana peri sendiri ingin menciptakan bisnis dengan biaya produksi yang sangat murah namun dengan harga penjualannya sangat tinggi. Sedangkan bidadari ingin melakukan ekspansi pasar yang lebih luas atau membuka cabang yang lebih luas di daerah yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke gambaran siklus konflik. Yang pertama adalah munculnya ketegangan antara bidadari dan peri. Ketegangan yang terjadi ialah ketika dirasakan ketika masing-masing owner itu, yakni peri dan bidadari, bersikeras untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing dalam melanjutkan strategi bisnis perusahaan tersebut. Nah, akibatnya perbedaan prinsip tersebut muncullah sebuah ketegangan yang berlanjut ketika peri maupun bidadari masing-masing mengangkat atau memilih karyawan baru. Kemudian masuk ke tahap dilema peran atau role dilema, di mana masing-masing dari peri dan bidadari bingung nih pada posisinya sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang telah terbuat ketegangan seperti ini. Apakah saya salah atau dia yang salah, ataupun begitu pun sebaliknya. Kemudian masuk ke konfrontasi. Tahap ini yakni menimbulkan sebuah ketegangan yang lebih serius lagi atau perseteruan di antara keduanya. Nah, hal ini dibuktikan dengan pengangkatan karyawan, dibuktikan dengan karyawan yang sekaligus manajemen yang tidak mengikuti prinsip salah satu atau keduanya akan dirotasi bahkan sampai dipecat. Adapun dari keduanya untuk menguatkan masing-masing prinsipnya itu mengangkat karyawan baru dari masing-masing keluarganya. Nah, hal inilah menjadi sebuah perseteruan yang semakin kuat pada konflik yang terjadi saat ini. Kemudian selanjutnya, nah, tipe konflik. Jenis konflik yang terjadi termasuk dalam tipe konflik interpersonal antara dua individual, yaitu peri dan bidadari, yang kemudian selanjutnya menyerembet ke bagian manajemen, karyawan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nah, adapun aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, dua tokoh utama yang terlibat dalam konflik di sini adalah peri dan bidadari, yang selaku menjadi pemilik perusahaan atau puncak struktural dari perusahaan PW itu sendiri. Adapun aktor yang lain terlibat yaitu adalah manajemen. Yang dalam hal ini sebenarnya karyawan dan manajemen ini menjadi rekor satu, namun saya pisahkan karena pada posisi tertentu mereka menjalankan fungsionalnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah pihak public relation yang dalam hal ini akan menyelesaikan proses permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Selanjutnya. Bisa di next. Oke. Adapun dampak konflik dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi, yaitu jangka pendek adalah pendapatan atau keuntungan tidak stabil, tidak maksimal, yang menyebabkan profit dari perusahaan tersebut menjadi tidak stabil. Nah, kemudian penutupan sebagian cabang yang tadinya ada sekitar 100-an cabang menjadi 10 cabang.
pengurangan jumlah karyawan ratusan menjadi 60-an. Dan yang terpenting adalah iklim organisasi yang ada dalam organisasi tersebut menjadi tidak harmonis karena konflik yang sedang terjadi ini. Adapun jangka panjangnya adalah kerusakan aset fisik maupun non-fisik. Nah, aset fisik ini merupakan penutupan cabang utama maupun cabang lainnya secara permanen, sedangkan aset non-fisik adalah berdampak pada reputasi yang tidak baik dan juga hubungan dengan kolega yang menjadi buruk. Selanjutnya, nah, adapun langkah-langkah strategis dalam menghadapi konflik ini. Yang pertama adalah kita melakukan pengenalan terlebih dahulu mengenai masalah apa sih yang sedang terjadi. Dalam hal ini, istilah yang awam kita dengar adalah fact finding dengan cara mewawancarai secara eksklusif semua aktor-aktor yang terlibat. Mulai dari peri, bidadari, ataupun karyawan. Bahkan orang-orang yang penting yang terlibat dalam hal ini. Nah, kita mengumpulkan semua fakta ataupun data yang kemudian dari sana kita akan mendiagnosis dan kemudian hasil diagnosisnya menunjukkan bahwa ini adalah konflik interpersonal karena masing-masing dari peri dan bidadari memiliki tujuannya masing-masing dalam mengembangkan strategi bisnis perusahaannya. Adapun model resolusi konflik dan pendekatan yang kami gunakan adalah yang pertama, kita menggunakan pendekatan kalah-kalah. Mengapa kalah-kalah? Karena masing-masing kedua tujuan dari peri dan bidadari tidak kita gunakan secara keseluruhan pada hal ini. Kemudian, pendekatan yang kita gunakan adalah mediasi. Nah, sebelum kita melakukan mediasi atau pertemuan di antara peri dan bidadari, pertama kita melakukan pendekatan secara personal dulu kepada peri dan bidadari secara masing-masing. Di sana kita akan melakukan sharing mengenai masalah yang sedang terjadi ataupun unek-unek yang ingin disampaikan oleh masing-masing keduanya. Nah, baru ke mediasi. Setelah kita melakukan pendekatan secara personal, baru kita melakukan mediasi dengan cara mengundang kedua belah pihak untuk kemudian menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya masing-masing, yang kemudian kita nanti akan mengambil sebuah keputusan bersama. Adapun strategi, karena ini strategi kalah-kalah, tentu kami dari pihak public relation-nya menawarkan sebuah strategi yang baru, yakni dengan menggunakan strategi kearifan lokal dengan diimprove ke sistem ERP. Jadi, sebelum perusahaan ini mengalami kerugian atau mengalami konflik, sebelumnya oleh pemilik perusahaan sebelumnya itu menggunakan strategi kearifan lokal yang terbukti berhasil dari satu cabang bisa membuka sampai 100 cabang. Oleh karena itu, kita ingin mengembalikan strategi yang dulu, namun kita memiliki beberapa improvisasi. Salah satunya adalah menggunakan sistem ERP. ERP adalah sebuah sistem yang tadinya manual, kita ubah menjadi yang otomatis. Tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi. Nah, seperti itu. Jadi, masing-masing dari tujuan dari keduanya bisa terselesaikan, namun ide dari keduanya tidak bisa digunakan untuk saat ini. Selanjutnya, kita masuk untuk lebih rinci mengenai strategi yang kita gunakan, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Bisa dilanjut? Nah, adapun pelaksanaannya seperti yang sudah saya jabarkan tadi, yang pertama kita akan mengembalikan hubungan yang baik dulu antara kedua owner. Baru ketika hubungan sudah baik, kita akan melakukan share perspektif masing-masing owner mengenai tujuan, alasan, dan mengapa ia bersikeras untuk tetap memaksakan untuk menggunakan sudut pandang strategi bisnis tersebut. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah melakukan share perspektif, kita akan membangun sebuah pemahaman yang bersama. Sebuah pemahaman yang menjadi garis besar atau yang bisa digunakan ketika konflik ini sedang terjadi. Dan selanjutnya adalah menawarkan solusi. Nah, sebagai pemahaman bersama tersebut, kita menawarkan solusi seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa strategi kearifan lokal yang diimprove sistemnya dari manual ke otomatis. Dan kemudian ketika nanti sistem ini atau strategi ini sudah berhasil, kita akan menawarkan kembali strategi tahap selanjutnya, yaitu testing strategi. Dengan kita akan mengetes masing-masing strategi dari kedua owner, yang satu yang ingin menggunakan biaya produksi rendah namun penjualan tinggi, dan yang satu yang ingin melakukan ekspansi pasar yang tinggi. Nah, kedua strategi itu akan dites dalam skala atau jangka waktu tertentu. Dan tentu saja prioritas pengetesannya akan dilihat dari sebagaimana persiapan yang lebih matang dari kedua owner tersebut dalam menjelaskan tentang strategi mereka yang ingin digunakan.
Nah, yang terakhir, ketika kita sudah melakukan testing pada kedua strategi yang telah digunakan, kita akan mengambil kesepakatan dengan melakukan mediasi kembali dengan kedua owner tentang strategi mana yang akan dipilih untuk menentukan arah perusahaan jauh ke depan, seperti itu. Selanjutnya, nah, dan inilah hal yang terakhir, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah konflik. Nah, terutama konflik yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu adalah konflik interpersonal. Yang pertama adalah saling menyalahkan. Kita lebih baik fokus untuk menemukan atau mengumpulkan fact finding, mengumpulkan fakta data daripada harus saling sibuk menyalahkan, karena itu bisa menghambat proses terjadinya pengambilan keputusan bersama. Yang kedua adalah melakukan pemotongan pembicaraan. Lebih baik kita mendengarkan dulu lawan bicara kita habis bicara sampai selesai, termasuk interupsi di dalamnya. Yang ketiga adalah keluar dari topik. Keluar dari topik akan membawa sebuah pembahasan melebar kemana-mana, sehingga lebih baik apabila kita membahas topik secara spesifik dan terperinci untuk menemukan solusi secara lebih cepat. Yang keempat, emosional. Menyelesaikan konflik dengan cara kepala dingin agar kita bisa berpikir lebih kritis dan rasional. Dan yang terakhir adalah berbohong. Lebih baik kita mengutarakan segala sesuatu itu secara jujur agar hal-hal yang kita inginkan bisa dicapai atau bisa diambil garis kesepakatan secara bersama, daripada harus berbohong dan merelakan suatu hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Mungkin hanya ini dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan, dan itulah hasil analisis. Kurang lebih sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Terima kasih Lastra. Penjelasannya cukup kompleks sekali dan bisa dilanjut kepada kelas A. Oke, pada kelas A dipersilahkan. Siapa dari kelas A yang akan presentasi? Ini yang share screen saya. Oh, oke. Siap. Iya kan? Izin share screen ya, itu moderator sama Pak Umar. Oke. Sudah terlihat ya. Ya. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada suara nggak ya? Ada. Masuk. Ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danendra Arkananta. Saya bersama dengan Yufi Aviani, Yan Andiksa, Fajri Ridwan, Radian Seto, Adi Tomos, dan Muhammad Yusuf Warman.
Di sini saya akan membacakan sumber konflik. Konflik bersumber dari perbedaan tujuan dan fokus pekerjaan. Rumah makan PW dikelola oleh awalnya 2 orang pemegang perusahaan yang memiliki tujuan yang berbeda. Memiliki tujuan berbeda. Itu semua terjadi karena pemilik utamanya meninggal dan diturunkan kepada anaknya yang memiliki latar pendidikan yang berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda. Seperti yang sarjana akuntansi menginginkan biaya produksi yang murah, tetapi harga yang mahal sehingga keuntungannya besar. Sementara bidadari menginginkan apa yang merupakan lulusan dari manajemen menginginkan sumber konflik berdasar tolong suaranya itu tadi siapa? Pemahaman yang berbeda antara 2 owner yang baru ini menjadikan sumber konflik sendiri yang menjadikan mereka berkonflik. Karyawan yang duduk sebagai pihak manajemen bingung untuk mengikuti keinginan kedua pemiliknya. Apabila mengikuti cara peri, maka bidadari akan tersinggung dan juga sebaliknya. Karyawan yang tidak sependapat akan dipecat atau akan dirotasi ke bagian lain. Untuk itu ditambah juga masing-masing antara owner baru itu tersebut tadi memasukkan karyawan yang berbeda, karyawan sesuai keinginan masing-masing. Setelah itu kita lanjut ke siklus konflik. Joseph, konflik tersebut berada pada siklus konflik konfrontasi, di mana pihak manajemen mulai kehilangan kendali terhadap perusahaan PW tersebut. Pemahaman yang berbeda membuat timbulnya konflik-konflik di perusahaan. Perusahaan yang dahulu berkembang sangat baik, saat ini berubah drastis. Tentunya dengan adanya tata kelola perusahaan yang mulai berantakan, bahkan perbedaan-perbedaan pendapat bisa menyebabkan seorang dipindah alihkan bagian, bahkan bisa dipecat dari perusahaan tersebut. Lambat laun usahanya semakin menurun dikarenakan konsumen tidak puas terhadap layanan yang diberikan. Banyak komplain di mana-mana dan komplain tersebut tidak terjawab. Hal itu berujung pada puncaknya, yaitu banyak penutupan cabang dan PHK karyawan. Tipe konflik, lanjut. Tipe konflik pada konflik perusahaan keluarga adalah tipe konflik antara pribadi atau tipe konflik individu. Di mana owner memiliki tujuan yang berbeda, yaitu peri dan bidadari dengan latar pendidikan yang berbeda. Hal itu membuat konflik individu bermunculan. Itu untuk awalnya. Setelah itu melebar hingga konflik organisasi, ya, antara mereka berdua pemiliknya dengan bawahannya, karyawannya. Setelah itu melebar lagi hingga ke stakeholder luas seperti pemegang franchise di daerah lain. Lanjut. Setelah itu aktor yang terlibat itu sudah jelas. Yaitu peri, bidadari, dan karyawan restoran.
Lanjut. Ini dampak konflik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu bisa dilihat dari konflik di atas adalah konflik interpersonal antar individu yang dimana kedua individu mempunyai perbedaan persepsi atau pandangan dan tujuan terhadap bisnis yang mereka jalani. Hal ini ditambah dengan situasi krisis global seperti pandemi COVID-19 yang menambah masalah dan menjadikan krisis bagi perusahaan tersebut. Setelah itu lanjut. Yaitu dampak jangka panjang. Dari jangka pendek tersebut, dampak jangka panjang yang terjadi adalah berujung pada penutupan cabang rumah makan PW di beberapa daerah dan juga kolega yang telah membeli hak berjualan franchise tidak memperpanjang kontraknya dan pada akhirnya menyisakan hanya 10 rumah makan cabang dan 1 rumah makan pusat yang masih bertahan. Dan jika konflik ini terus berlanjut, akan berpotensi mengalami keberlanjutan dan berujung penutup usaha rumah makan ini. Lanjut. Rancangan strategi resolusi konflik. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Kasus pengenalan yaitu kasus kali ini adalah kasus tentang perusahaan keluarga yang memiliki usaha di bidang makanan. Kasus bermula ketika Rama dan Sinta sebagai owner meninggal dunia di waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu perusahaan diwariskan ke kedua anaknya yang memiliki perbedaan kepentingan dan pengetahuan. Hal ini menjadi masalah ditambah dengan pengelolaan yang tidak profesional seperti mereka berdua tidak memasukkan karyawan masing-masing dan juga sering beradu antara kebijakan pusat. Lanjut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan diagnosis. Hasil diagnosa awal adalah konflik yang terjadi merupakan konflik antar pribadi, yaitu konflik antar individu. Yang menjadi dan keduanya berbeda memiliki keberadaan kepentingan, nilai dan kepentingan. Lanjut. Solusi. Sebagai seorang PR, kita harus menyelesaikan konflik yang sedang terjadi karena konflik yang terjadi adalah konflik antara pribadi. Menurut sumbernya, konflik yang terjadi adalah perbedaan nilai dan kepentingan. Maka manajemen konflik yang tepat digunakan adalah asertif. Asertif sendiri adalah metode pendekatan yang menggunakan keterbukaan dalam berbicara. Berbicara langsung pada pokok masalah dengan harapan dapat mencapai tujuan tanpa mengesampingkan orang lain sehingga nantinya akan terjalin kerjasama yang baik antar keduanya dan strategi yang
mungkin akan dipilih dalam penyelesaian konflik adalah win-win solution. Strategi ini adalah memfokuskan pada pemecahan masalah terpadu, memadukan kebutuhan kedua belah pihak, dan konsultasi proses antar pihak sehingga nantinya kedua pihak yang berinteraksi merasa aman dari ancaman sehingga dihargai dan dapat mengembangkan potensi masing-masing dalam penyelesaian konflik. Lanjut. Setelah itu pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan nanti PR harus mempertemukan kedua owner yaitu Peri dan Bidadari di tengah pertemuan kedua owner. PR harus menyampaikan aspirasi seluruh karyawan agar kedua owner saling membicarakan apa yang sebaiknya dilakukan dengan menyalurkan nilai-nilai yang mereka percayai dan menemukan titik tengah antara keduanya. Setelah kedua nilai telah menemukan titik temu, berikutnya mereka harus menyusun strategi bersama untuk menyiasati omset penjualan yang mengalami penurunan agar karyawan tidak lagi terkena dampaknya. Penyelesaian program tersebut mungkin terlihat sederhana, namun diperlukan adanya kesabaran dan ketelitian dalam mempertemukan dua orang dengan nilai yang berbeda. Karena hal tersebut dilakukan secara buru-buru, maka titik temu justru tidak akan ditemukan dan konflik yang terjadi akan semakin parah dan mungkin akan sulit diselesaikan. Lanjut. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika konflik ini adalah yaitu terlalu menyoroti kesalahan pribadi dan mengabaikan konflik yang terjadi. Setelah itu tidak berbicara dengan pihak lain seperti yang juga terlihat konflik ini dan juga tidak mau mendengarkan pendapat pihak lain. Setelah itu tidak membuat identifikasi konflik, tidak menjadikan konflik menjadi prioritas yang harus diselesaikan dan enggan menyusun rencana penyelesaian konflik. Setelah itu yang terakhir tidak melakukan realisasi rencana untuk menyelesaikan konflik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada kelompoknya Danendra sama Yosef. Nah, untuk teman-teman nih, bisa nih untuk menanyakan atau mendiskusikan ulang apa aja sih yang terjadi gitu, maksudnya biar paham gitu loh. Nah, kepada teman-teman bisa langsung tanya ke dua kelompok, baik itu kelas A ataupun kelas B. Mohon maaf, ini izin stop share ya. Oh ya, siap, enggak apa-apa, monggo. Nah, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan jika ada yang mau menanggapi, bertanya, ataupun menentang. Boleh ya, menentang apa yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok. Boleh, ada pemikiran-pemikiran baru yang muncul mungkin. Silahkan. Kok adem ayem ini Mas Fahri?
Iya Pak, sepertinya udah paham Pak mengenai konflik ini Pak, seperti itu. Oke, berarti saya yang tanya aja ya. Oke, baik Pak, dipersilahkan Pak. Oke, kelompok pertama, kelas B ya, punya Mas Lastra. Saya tertarik dengan cara penyelesaian konflik secara kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu kalau kita runut dari apa teori penyelesaian konflik itu masuk ke dalam teori yang mana gitu ya. Karena tadi bahasanya menarik sekali. Kearifan lokal nih. Ini apakah itu modifikasi dari teori-teori yang sudah ada atau memang ada suatu teori yang menerangkan tentang penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal. Itu satu ya. Terus kemudian yang kelompok kedua tadi apa yang dijelaskan itu apa ya siklusnya itu ya ini sebagai konflik interpersonal tetapi kemudian bisa mengarah kepada konflik yang sifatnya organisasi. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan lebih penting mana untuk diselesaikan? Apakah penyelesaiannya secara interpersonal atau secara organisasi? Dan alasannya apa? Kenapa kok? Karena tadi dari interpersonal ke organisasi. Oke, mungkin dua hal itu yang menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan berbeda antara kelas kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab ya Pak. Mengenai kearifan lokal, sebenarnya itu bukan teori Pak, namun itu strategi bisnis dari pendahulu sebelum Peri dan Bidadari. Itu strategi bisnis yang digunakan oleh bapaknya. Dalam briefnya ada dijelaskan bahwa orang tua dari Peri dan Bidadari itu menggunakan strategi bisnis yang menjunjung tinggi kearifan lokal, dan itu membuahkan hasil dari satu cabang menjadi 100 cabang begitu Pak. Nah, untuk menghadapi keterpurukan yang sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, udah tinggal 10 cabang dihantam pandemi lagi. Nah, fokus kita adalah tidak mengembalikan 100 cabang itu, namun bertahan dulu di kala pandemi yang sedang melanda gitu. Nah, caranya adalah dengan kita mengembalikan strategi bisnis yang digunakan oleh yang sebelumnya yang telah terbukti berhasil. Baru ketika kita sudah bertahan dalam pandemi dan profit sudah mulai stabil, baru kita menggunakan strategi yang baru seperti itu. Jadi itu bukan teori atau pendekatan apa gitu. Baik. Anda membuat itu dari brief yang ada ya. Cuma permasalahannya adalah ini kan sudah terlanjur berkonflik dan kepentingannya kan berbeda. Pemahaman mereka, kepentingan dan tujuannya berbeda dengan cara sudut pandang dari kedua anaknya itu yang berbeda. Gimana teman-teman bisa menyatukan atau meyakinkan bahwa yuk kembali lagi ke arifan lokal. Karena ingat ya, background-nya dua owner baru tersebut kan berbeda, terus kemudian memiliki kepentingan yang masing-masing gitu. Nah, itu bagaimana untuk menyatukan persepsi mereka sehingga back to the apa jenenge warisan terkait leluhur ya, kearifan lokal itu bagaimana kembali lagi ke orang tuanya, back to principle gitu. Nah, itu gimana? Saya sedikit menambahkannya Pak. Oke. Sebelumnya kita banyak sekali asumsi ataupun strategi-strategi yang ingin kita gunakan gitu. Pernah kita juga memberikan bagaimana win-win solution-nya, namun menurut kami yang paling tepat saat ini adalah kalah. Jadi kedua strategi itu tidak digunakan. Yang strategi Peri itu kan dia lulusan akuntansi. Dia menginginkan bagaimana caranya biaya produksi serendah mungkin dengan penjualan semaksimal mungkin, setinggi mungkin. Nah, sedangkan dari si Bidadari, dia menginginkan ekspansi pasar dulu lah, kita memperluas pasar kita dulu. Nah, dari sudut ini, keduanya memiliki sudut pandang bisnis pada waktu yaitu Peri ingin untung saat ini juga, di zaman sekarang ini juga. Sedangkan si Bidadari pengennya kita untungnya besok dulu deh, tapi untungnya bakal berkali-kali lipat lebih gede dari yang sekarang gitu. Nah, untuk meyakinkan keduanya untuk kembali ke kearifan lokal, kami menawarkan strategi kearifan lokal tersebut, namun sudah dimodifikasi Pak.
Nah, yang sebelumnya kearifan lokalnya masih manual, namun kali ini kita menggunakan sistem apa tadi istilah ERP. Nah, jadi itu sebuah sistem yang secara otomatis bisa mengorganisir semua macam manajemen kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu, sehingga ketika hal itu sudah dilakukan secara sistematis dan otomatis, itu akan menekan biaya produksi, Pak. Jadi sebenarnya tujuan dari kedua owner itu memang sama-sama menguntungkan gitu kan, lebih untung dari sebelumnya. Nah, dengan strategi yang kita tawarkan tersebut, itu sudah mewakilkan tujuan dari kedua owner tersebut, walaupun strategi dari tidak bisa digunakan secara sepenuhnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Lastra. Ada tambahan dari anggota kelompoknya? Ya. Oke, saya kira cukup ya jawabannya. Mungkin bisa dengan kelompok yang satunya. Tadi silakan dengan pertanyaan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya Pak Kumar, ini ya, mana dulu yang harus diselesaikan antara konflik interpersonal sama yang berkemungkinan berkembang menjadi konflik organisasi ya, Pak? Ya. Ya, kalau dari kami ya sebagai PR, tentu konflik yang pertama kali harus diselesaikan adalah konflik interpersonal, karena dari awal memang konflik ini berkembang karena perbedaan pendapat antara si peri dan bidadari. Nah, untuk mengatasi itu sendiri, mungkin kita bisa pakai metode asertif ya. Asertif itu adalah metode pendekatan yang menggunakan keterbukaan dalam berbicara atau berbicara langsung kepada pokok masalah. Dengan begitu, keduanya bisa mencapai tujuan yang sama dengan tanpa mengesampingkan kepentingan orang lain gitu, atau saya oke, kamu oke, seperti itu sih. Jadi untuk mengatasi konfliknya, kalau menurut kami tetap harus mengatasi sumbernya dulu, yaitu konflik interpersonal antara kedua anaknya, gitu Pak. Oke, tapi jika keduanya tetap bersekukuh dengan kepentingan masing-masing, Mas, terus kemudian tidak mendapatkan titik temu, gitu. Yang harus dilakukan seperti apa? Sudah nih asertif, saling ngomong, tetapi saling ngomong itu justru malah memperuncing keadaan itu. Karena kan kepentingannya semakin kuat nih, nggak bisa ini, saling ngotot gitu. Yeah. Nah, terus strategi apa yang kira-kira dilakukan? Nah, kalau emang konfliknya seperti itu, strategi yang bisa digunakan strategi Punyalastra tadi, Pak. Itu keren banget sih, yang dia pakai kearifan lokal tadi itu. Menurutku salah satu jalan keluar yang emang harus ditempuh kalau dengan strategi apapun nggak bisa, begitu Pak. Berarti nostalgia kepada masa kejayaan gitu ya? Ya bisa. Tapi kan sekarang dengan pandemi masalahnya. Kalau kita mau bernostalgia kepada kejayaannya yang lagi, situasinya berbeda. Nah itu gimana? Gimana Pak? Gimana? Kurang ini ya? Kalau tadi kan kita lanjut ke Lastra juga ya, maksudnya dengan kearifan lokal. Nah itu kan zamannya dulu, bapak sama ibu dulu itu kan. Sekarang diterapkan di kondisi seperti ini, apakah mungkin? Meskipun tadi ada unsur modifikasi ya. Nah ini gimana? Ya mungkin untuk itu perlu ini ya, adanya penyesuaian waktu juga ya. Yang penting kan kita mulai dulu, terus kita nanti juga adaptif dengan perkembangannya. Kita mengikuti, nanti kan juga ini ada naik turunnya juga kan, namanya pandemi gitu. Jadi sambil kita jalan, sambil kita mencari solusi yang lebih baik gitu Pak. Ya meskipun memang bakal butuh waktu banyak dan ini sih penghasilan juga nggak akan masuk sih kalau seperti itu. Tapi untuk menyelesaikan konflik kayaknya itu adalah suatu hal yang boleh dilakukan, boleh dicoba seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Komar yang sudah bertanya sama kelompok kelas A dan kelas B. Nah, dari ini bisa disimpulkan, kesimpulannya adalah dalam perusahaan kecil pun, lingkupnya keluarga pun bisa terjadi sebuah konflik. Hal ini
bisa dicontohkan dari konfliknya bidadari dan peri. Nah, untuk bisa mengatasi konflik ini ada berbagai macam seperti tadi yang dijelaskan sama Lastra, yaitu kembali ke masa lalu atau menggunakan kearifan lokal, menggunakan warisan dari budayanya keluarga mereka. Tadi itu bisa disebut dengan budaya organisasinya dari perusahaan tersebut, dan bisa juga menjadi kalah-kalah seperti itu. Oke, baik, terima kasih pada teman-teman kelas A dan kelas B. Saya Farbi Firmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sedikit saya akan menambahkan ya penjelasan-penjelasan mengenai kearifan lokal ini. Kearifan lokal. Jadi ke bawah sama las tadi. Terkait dengan konflik perusahaan keluarga. Ini menjadi suatu bumerang yang luar biasa ya. Di konflik perusahaan besar keluarga. Terakhir itu PT Sinarmas itu juga mengalami konflik. Kalau dulu di Jogja itu juga ada konflik tentang ayam goreng gitu kan. Perusahaan ayam goreng itu juga pernah berkonflik. Terus yang besar itu. Terus kemudian ada yang akhirnya mengganti logo. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Jadi logonya berbeda. Itu setelah turun ke anak biasanya kayak gitu ya. Menjadi konflik-konflik kepentingan. Ini hubungannya dengan hak ya, termasuk dengan kewajiban. Karena di perusahaan keluarga biasanya orang tua tidak mempersiapkan anaknya untuk mewarisi kemampuannya. Itu yang jarang kadangkala tidak dilakukan. Sehingga yang penting sekarang besar gitu kan, tetapi nanti sampai anak itu hilang. Misalnya hotel. Terus kemudian sampai anak itu menjadi perebutan bancaan, terus kemudian dijual, ya udahlah kita bagi uangnya 50-50. Karena apa? Karena tidak mempersiapkan tentang manajerial dari perusahaan yang dia pimpin, yang dia bangun. Gitu. Itu yang sering terjadi. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian ownernya utama itu meninggal, dan akhirnya setelah sampai ke anak menjadi luluh lantak usahanya. Itu banyak terjadi. Karena apa? Karena tidak siap. Sehingga bagi semoga ya nanti dari teman-teman memiliki perusahaan besar gitu dan mempersiapkannya ke anak-anaknya gitu. Nah, ini benar-benar disiapkan. Yang disiapkan itu bukan bagaimana tentang warisannya, tapi bagaimana tata cara pengelolaannya. Ini yang seringkali tidak dilakukan. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, ini menjadi rebutan oleh ahli waris. Yang jadi rebutan adalah hartanya, bukan bagaimana strategi cara pengelolaannya. Dalam hubungan industrial, konflik-konflik ini sebenarnya sering terjadi ya, dan sering mengalami jalan buntu dalam penyelesaian. Kenapa? Karena unsur emosionalnya tinggi. Konflik yang melibatkan keluarga itu emosionalnya sangat tinggi. Berbeda karena kalau dengan orang lain kita bisa lebih terbuka, tapi kalau dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik itu malah gontok-gontoknya menjadi lebih tinggi. Jadi yang seharusnya unsurnya profesionalisme menjadi suatu konflik yang interpersonal yang benar-benar menguras emosi. Nah, cara penyelesaiannya sebenarnya jika konflik ini karena melibatkan 2 orang atau lebih, itu bisa menggunakan pendekatan bipatriat. Bipatriat yaitu lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Nah kan kakak adik ditemukan terus kemudian ya musyawarah. Penake piye iki ya wis bagi hasil kamu yang ngelola sana atau kelola sana. Nah sehingga strateginya yuk kita samakan. Nah itu adalah cara penyelesaian yang sifatnya bipatriat. Jadi musyawarah. Tetapi apabila ini tidak berhasil, maka ini perlu mediasi. Nah, dalam konteks brief yang saya studi kasus yang saya berikan, itu konteksnya sudah mediasi. Karena sudah tidak bisa dilakukan secara musyawarah. Yang memediasi siapa? Ya mau nggak mau adalah PR. Kalau di situ kan disebutkan adalah PR yang memiliki menjadi curahan dari seluruh karyawan gitu kan. Terus kemudian ya sudah kita mediasi, mempertemukan antara owner dengan owner untuk dimediasi. Nah, jalan mediasi ini bisa tanpa tanpa hukum, artinya tanpa hukum itu tidak perlu sampai ke ranah hukum,
atau bisa sampai ke ranah hukum, tergantung dari konteks tersebut. Jika nanti sudah hubungannya dengan warisan, terus kemudian ini adalah hak, seperti misalnya penggantian logo, PW misalnya, yang satu gambarnya adalah ayam jago, yang satu adalah ayam betina. Nah, kayak gitu. Nah, itu sudah arahnya ke dalam apa ya, ke dalam perundingan atau peradilan, sehingga menyepakati tentang logo, tentang brand itu. Kayak misalnya terakhir dulu ada geprek bensu ya, yang akhirnya menjadi polemik juga. Nah, itu kan hanya logo, kenapa kok jadi polemik? Karena ini adalah brand. Nah, brand itu mahal. Sehingga ini perlu diselesaikan secara peradilan. Nah, itu bergantung dari sampai mana sih kekuatannya. Kalau misalnya dengan bipatriat sudah selesai, ya sudah rampung, selesai. Tapi kalau belum, itu lainnya nanti ke mediasi. Mediasi gagal, terus kemudian ke pengadilan. Nah, ini macam-macam cara penyelesaiannya. Nah, konflik keluarga ini terjadi ya tadi, karena ketidaksiapan mewariskan tata kelola tentang operasional atau manajemen perusahaan tersebut kepada ahli warisnya. Dan ini biasa terjadi. Dan itu ya kira-kira teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan terkait dengan konflik perusahaan keluarga. Jika tidak ada, oke. Saya kira sudah saya anggap ini ya, sudah paham lah. Insya Allah ini nanti materi tetap saya akan olah dulu, kemudian saya sampaikan, saya akan upload ke YouTube ya. Jadi silakan teman-teman bisa mempelajari di channel YouTube saya gitu. Malah promosi. Nanti ini ya, jangan lupa subscribe gitu. Akan saya kelola dulu nanti untuk materi-materinya, terus kemudian yang 3 materi sudah saya sampaikan ke PJ, kemudian nanti yang materi selanjutnya akan saya sampaikan ulang. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sekali atas waktu dan perhatiannya bagi teman-teman yang bertugas, bagi Mas Fahri, Mas Adi, terima kasih atas fasilitasinya dan sukses selalu buat teman-teman. Pertemuan terakhir insya Allah di hari Senin di pekan depan ya. Kita membahas kasus yang belum terbahas, kasus pertama kalau nggak salah. Nah, itu mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sukses selalu dan sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Mari Pak.